Makanya ketika kita memohon kepada Allah, baik bersuara maupun tidak bersuara, Allah dengar. Baik bunyi maupun tidak bunyi, Allah dengar. Maka ketika kita melakukan sesuatu di tempat yang gelap gulita, yang tidak ada satupun cahaya, Allah lihat. Meski hati kita berniat ingin melakukan kebaikan, tersembunyi, sangat tersembunyi. Jangankan orang lain, orang terdekat saja tidak tahu, Allah tahu, Allah lihat, Allah dengar. Makanya Allah dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat leher ini. Shalli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Maha suci Allah yang telah menciptakan bumi dan langit sempurna dengan isinya, yang menciptakan makhluk berpasang-pasangan sempurna dengan jodohnya, yang menciptakan siang dan malam sempurna dengan kehidupannya. Dialah Allah yang melapangkan hati yang sempit, dialah Allah yang memudahkan urusan yang sulit, dan dialah Allah yang menyembuhkan setiap ujian sakit. Dengan hidayahnya Allah mudahkan kita ibadah. Dengan kasih sayangnya Allah cukupkan kebutuhan kita, keperluan kita. Semua insya Allah punya rezeki, meskipun semuanya tidak punya kerja. Rezeki tidak identik dengan uang, karena ada orang yang uangnya tidak punya, tapi rezekinya dicukupkan. Para jamaah rahimakumullah, hari ini kita masuk dalam sifat pembahasan qiyamuhu binafsihi. Artinya secara bahasa adalah Allah itu berdiri sendiri. La yabtakiru ila mahalin, Allah tidak butuh terhadap tempat. Allah tidak butuh terhadap yang menciptakan atau proses penciptaan. Seperti segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah membutuhkan proses. Kita nih bisa lahir karena ada tempat. Ada rahim seorang ibu, lalu menyatu antara orang tua, ayah dan orang tua kita, ibunda kita, jadilah kita. Ada tempat, ada proses. Bumi, langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 7 hari. Semua yang ada ini ada proses penciptaannya. Meskipun kita tidak mengetahui secara pasti bagaimana Allah menciptakan bumi ini, yang konon menurut para ilmuwan berawal dari sebuah ledakan di jutaan tahun yang lalu bernama Big Bang. Tapi semuanya ada waktu, ada tempat, ada proses. Butuh. Karena setiap makhluk Allah butuh proses penciptaan. Setiap makhluk Allah butuh bahan penciptaan. Kalau manusia tadi bahannya adalah, tempatnya adalah rahim seorang ibu, rahim juga tidak akan membuahkan anak kalau tidak ada seorang ayah, maka Allah tidak butuh itu. Memang ada di antara makhluk Allah yang diciptakan tanpa butuh ibu, tanpa butuh bapak, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tapi Allah menciptakannya dari proses 2 hal. Pertama adalah dari unsur ruh, yang kedua dari unsur tanah. Jadilah Adam alaihissalam sebagai cikal bakal manusia. Tapi Adam penciptaannya membutuhkan proses, bahkan tempatnya juga butuh, yaitu di surga. Ada juga manusia yang diciptakan tanpa ayah,
Siapa dia? Nabi Isa alaihi salam. Beliau punya ibu, tapi dia tidak punya ayah. Proses ini adalah atas kehendak Allah. Ada juga yang diciptakan tidak butuh semua bahan-bahan tadi, seperti yang pernah kemarin kita bahas di dalam sifat wujud. Tapi Allah tidak butuh yang menciptakan, juga tidak butuh proses penciptaan. Karena Allah tidak butuh proses penciptaan dan yang menciptakan, maka Allah tidak butuh tempat. Maka tidak berlaku bagi Allah itu di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di belakang. Allah tidak terikat dengan tempat. Maka kalau ada yang bertanya, Allah di mana? Allah di sini. Nggak bisa, karena Allah tidak memiliki dan tidak terikat dengan makhluk. Kalau Allah masih terkait dengan makhluk, kalau Allah masih terkait dengan tempat, maka Allah berarti makhluk. Kok ada Ar-Rahman 'alal arsy-istawa? Allah itu di atas aras. Bukan berarti Allah bersemayam dan tinggalnya di aras. Kalau Allah tinggalnya di aras berarti jauh dengan kita. Bertolak belakang dengan kalimat nahnu aqrabu min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat leher. Terus bagaimana menafsirkannya? Jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ar-Rahman 'alal arsy-istawa yaitu meliputi Allah memiliki kekuasaan, meliputi aras, meliputi Lauhil Mahfuz, meliputi bumi dan langit. Maka jamaah rahimakumullah, tidak layak dan tidak pantas Allah disandarkan kepada tempat. Oh, Allah ada di sana tuh ningkring di atas munara. Itu bukan Allah, itu aksesoris. Oh, Allah lagi nempel tuh di dinding, tuh ada labdul jalalah, itu kaligrafi. Oh, Allah ada di bendera Ar-Rayyan dengan warna hitam. Allah bukan Allah itu, tapi hanyalah labdul jalalah. Lapad itu tidak identik dengan Allah. Jangankan lapad, foto saja tidak identik. Gambar saja tidak identik. Coba kalau kita misalnya dipoto, lalu fotonya ditempel di dinding. Apakah di dinding itu kita? Bukan, itu hanyalah foto, bukan kita. Jadi oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh apapun. Karena Allah tidak butuh tempat, Allah juga tidak butuh aturan. Tidak ada yang bisa mengatur Allah. Berbeda dengan makhluk nih kita. Manusia ini kalau hidup tidak ada aturan seperti hewan. Makanya ada seorang filosof yang mengatakan al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berbicara. Jika manusia tidak memiliki akhlak, jika manusia tidak beribadah kepada Allah, jika manusia tidak punya sisi kebaikan dan ketaatan, maka apa bedanya dengan hewan? Jika manusia hidupnya bebas tidak ada aturan, maka apa bedanya dengan hewan? Domba tidak usah pakai baju, domba tidak usah pakai celana, karena domba tidak punya aturan. Monyet tidak usah pakai baju, monyet tidak usah pakai pakaian. Kenapa? Karena hewan tidak punya aturan. Kemarin kita sudah bahas, kalau binatang ikut-ikutan seperti manusia berharga, naik derajatnya. Tapi kalau manusia turun derajatnya, memonyetan, anjingan, dodombaan, embean, ya turun derajatnya. Jadi oleh karenanya kenapa? Karena Allah tidak butuh aturan, Allah yang ngatur kita. Yang butuh aturan itu adalah kita. Kita pakai baju nih, kita pakai baju, butuh aturan, baju itu butuh aturan. Baju misalnya pakai sorban, terus pakai kopiah, tapi nggak pakai celana kan gelo. Gitu. Jadi semuanya butuh aturan. Siapa yang butuh aturan? Manusia. Allah tidak butuh ditaati. Wah, saya mau beribadah kepada Allah, kasihan Allah, nggak butuh itu. Sama seperti anak berbakti kepada orang tua itu bukan berarti orang tua ingin dibakti, enggak, tidak butuh. Orang tua itu tanpa anak saja sudah hidup.
Bakti kita kepada orang tua adalah kewajiban kita untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka kalau orang tua sudah ridho, Allah akan ridho. Jadi orang tua tidak butuh bakti kita. Mereka sudah melahirkan kita, sudah mengurus kita, sudah mendewasakan kita. Bahkan ada yang sampai dinikahkan dan diberikan rumah kepada kita. Tidak butuh, mereka sudah punya amal. Bakti kita kepada orang tua, kita butuh amal soleh agar Allah ridho melalui ridhonya orang tua. Jadi bergabung nih jin dan manusia tidak beribadah kepada Allah, Allah tetap Allah. Sepintu air tidak sholat, sepintu air tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah, Allah tetap Allah, tidak akan pernah berkurang derajatnya meskipun manusia tidak beribadah. Jadi bukan Allah yang butuh ibadah kita, kitalah yang butuh beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah tidak ibadah tetap Allah tidak akan pernah berkurang kemuliaannya. Seperti kita misalnya hidup bernegara di sini. Negara tidak akan rugi dengan pelanggaran kita. Negara tidak akan rugi dengan keburukan kita. Negara tidak akan rugi dengan perilaku kita, tapi kita yang akan dirugikan. Naik motor ada aturan, naik mobil ada aturan. Kita melanggar aturannya, kita yang celaka. Kebanyakan yang celaka itu kan yang tidak mengenal aturan. Oleh karenanya Allah tidak butuh diibadahi, kitalah yang butuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tujuan diciptakan manusia adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa demikian? Karena sebagai bentuk syukur. Allah itu memberikan kepada kita luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat dari Allah tidak akan pernah terhitung. Coba dari mulai bangun sampai tidur kembali, nikmat Allah berikan kepada kita. Berjuta kesalahan kita lakukan setiap hari, tapi Allah tetap memberikan ampunan dan kesempatan kepada kita memperbaiki. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh penghambaan kita. Allah tidak butuh segala apa yang kita lakukan. Kitalah yang butuh kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah qiyamuhu binafsi. Berdiri sendiri, tidak butuh tempat, tidak butuh aturan. Allah lah yang mengatur kita. Allah yang mengatur kita, Allah yang memberikan kita segala sesuatunya. Maka jemaah rahimakumullah, jika kita sedang taat kepada Allah dan diberikan nikmat taat kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah karena ini adalah hidayah yang telah Allah kirimkan kepada kita. Kita sudah dipilih oleh Allah mendapatkan hidayah itu. Padahal ribuan orang, ada yang keturunan kiai, ada yang keturunan ulama, ada yang keturunan nabi, ada yang keturunan orang soleh, belum mendapatkan hidayah. Nah, kita bukan keturunan apa-apa. Bukan keturunan orang soleh, bukan keturunan kiai, bukan keturunan ulama, bukan keturunan priai, bukan keturunan pejabat dan sebagainya. Tapi Allah bimbing kita bisa sholat subuh berjamaah. Banyak orang tua yang menjerit kepada Allah, ingin anaknya ahli ibadah. Tapi kalau Allah belum nurunin hidayah, belum. Jadi hidayah ini luar biasa nikmatnya. Kenapa? Kalau rezeki Allah bagi kepada siapa saja, termasuk ahli maksiat. Kepada orang jahat Allah kasih, kepada orang baik Allah kasih, kepada orang yang minta Allah kasih, kepada orang yang tidak minta Allah kasih. Tapi kalau hidayah, Allah hanya memberikannya kepada orang-orang pilihannya. Hidayah hanya diberikan kepada orang yang Allah cintai. Maka hidayah ini dipegang erat-erat, jangan sampai dicabut kembali karena kita tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, al-qiyamu binafsi, Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun, tidak butuh tempat dan sebagainya. Tapi dalam ayat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, kebanyakan Allah menjelaskan bahwa Allah dekat dengan kita. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Dalam surat Al-Baqarah juga menyebutkan,
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, ketika ada yang bertanya kepadamu tentang aku, ini qaribun, aku dekat. Berarti dekatnya Allah kepada kita tidak bisa diidentikan dengan benda yang dekat kepada kita. Dekatnya Allah lebih dekat daripada urat leher. Suami istri yang dekat tidurnya bersamaan tidak lebih dekat daripada Allah. Bahkan Allah bisa mengetahui gerak-gerik hati kita. Makanya ketika kita memohon kepada Allah, baik bersuara maupun tidak bersuara, Allah dengar. Baik bunyi maupun tidak bunyi, Allah dengar. Maka ketika kita melakukan sesuatu di tempat yang gelap gulita, yang tidak ada satupun cahaya, Allah lihat. Meski hati kita berniat ingin melakukan kebaikan, tersembunyi, sangat tersembunyi. Jangankan orang lain, orang terdekat saja tidak tahu. Allah tahu, Allah lihat, Allah dengar. Makanya Allah dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat leher ini. Oleh karenanya, perbanyak amal saleh, maka hidup ini akan tenang. Jauhi kesalahan sekuat tenaga. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita dijauhkan dari keresahan dan kegelisahan kita. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafur.